Pemblokiran PayPal, Steam, LinkedIn, Wikipedia, dan beberapa situs populer lainnya menjadi kabar buruk di jagat digital Indonesia. Per video ini dibuat, situs seperti LinkedIn dan Wikipedia memang masih bisa diakses, tapi hanya tinggal menunggu waktu sampai mereka berakhir seperti PayPal dan Steam yang sudah diberi cap ilegal oleh Kominfo. Industri game yang memanfaatkan teknologi Steam berduka. Selain itu, para freelancer yang menggunakan PayPal sebagai metode pembayaran juga terancam pemasukannya. Semua itu adalah dampak dari kebijakan PSE oleh Kominfo. Di sisi lain, Kominfo merasa sangat yakin bahwa kebijakan mereka akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Namun, benarkah demikian dan bukan malah sebaliknya? Selamat datang di episode Fakta Layana Current Issue. Untuk memahami permasalahan ini secara mendalam, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu PSE. Apa gagasan besar nan mulia di balik terciptanya kebijakan kontroversial ini. PSE adalah kepanjangan dari penyelenggara sistem elektronik, dan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kominfo, setiap penyelenggara sistem elektronik haruslah terdaftar di Kominfo. Tujuannya adalah agar Kominfo bisa memantau ekosistem dunia digital di Indonesia. Tujuannya sangat mulia, yaitu mengamankan pengguna dari penyelenggara sistem elektronik yang berbahaya. Semua PSE yang terdaftar di Kominfo akan ditinjau dan dipastikan aman untuk digunakan. Pengguna akan lebih aman melakukan aktivitas digital di PSE yang sudah terdaftar di Kominfo. Dengan adanya aturan mengenai PSE akan membantu dasar penegakan hukum bagi pemerintah ataupun aparat apabila di kemudian hari ditemukan permasalahan hukum yang diadukan oleh masyarakat. Tujuan kenapa peraturan ini dibuat secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tertib administrasi, perlindungan pengguna, dan penguatan sinergi. Pada bagian tertib administrasi, Kominfo beralasan bahwa PSE melibatkan jutaan orang sehingga perlu menghadirkan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik yang lebih kuat. Sementara untuk perlindungan pengguna diharapkan akan mengoptimalkan perlindungan terhadap hak-hak pengguna. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah. Dan tujuan terakhir yaitu sinergi, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dengan platform untuk penguatan bersama. Pemblokiran PayPal adalah kabar paling menghebohkan terkait aturan PSE. Pasalnya, banyak pekerja lepas atau freelancer yang menggantungkan pembayaran melalui platform tersebut. Hal lucu juga terjadi karena PayPal mengalami buka tutup pemblokiran setelah aksi protes yang dilakukan oleh warganet. Namun, sebenarnya ada hal menarik di balik fenomena ini. Hal itu adalah, kenapa PayPal tidak mendaftar ke Kominfo? Apakah mendaftarkan PSE perlu usaha ekstra sehingga perusahaan sebesar PayPal enggan melakukannya? Untuk pertanyaan kedua, jawabannya adalah tidak. Mendaftarkan PSE ke Kominfo terbilang cukup mudah untuk dilakukan. Langkah-langkahnya meliputi pembuatan akun di situs resmi Kominfo, penyertaan dokumen pendaftaran seperti surat izin usaha, gambaran bisnis, nama domain, sertifikasi keamanan, NPWP, dan beberapa dokumen lainnya. Setelah semuanya siap, PSE tinggal melakukan pendaftaran dan mengisi semua formulir yang disediakan. Setelah itu, tinggal menunggu verifikasi dari Kominfo. Lantas, jika prosesnya tidak terlalu sulit, kenapa PayPal dan beberapa PSE lain enggan melakukan pendaftaran? Salah satu kemungkinan yang mungkin menjadi penyebab PayPal tak kunjung mendaftar adalah karena mereka takut dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Pihak PayPal merasa aman dan tidak perlu mendaftar ke Kominfo. Selain karena enggan patuh terhadap peraturan dan menghindari potensi pajak, pengguna PayPal juga masih dapat mengakses layanan tersebut menggunakan DNS maupun VPN. Dengan demikian, alasan untuk mendaftarkan diri ke Kominfo tentu saja semakin berkurang. Polemik menjadi besar ketika Kominfo tampak tebang pilih terhadap PSE yang terdaftar. Ada beberapa PSE yang terduga berpotensi sebagai judi online yang telah terdaftar. Namun, saat dimintai keterangan, pihak Kominfo mengatakan bahwa PSE yang dimaksud hanyalah permainan kartu dan gaple sehingga tidak ada muatan judi sama sekali. Terlepas dari itu, sebenarnya ada polemik lain terkait aturan PSE. Kominfo hanya memberikan kategori PSE yang harus terdaftar dan meminta PSE untuk sadar diri dan melakukan pendaftaran.
Itu berarti bahwa Kominfo sendiri tidak tahu secara pasti PSE mana saja yang harus mendaftar. Kominfo memang bisa menarget PSE besar seperti Google, Meta Group, PayPal, Steam, dan lain-lainnya sebagai contoh untuk pemblokiran. Namun, bagaimana dengan PSE yang tidak diketahui Kominfo dan mereka tidak mendaftar? Tentu saja PSE tersebut aman dari pemblokiran. Kecuali Kominfo nekat memblokir seluruh akses internet Indonesia dan hanya membukanya untuk PSE yang sudah terdaftar, maka semua PSE global yang eksistensinya tidak diketahui Kominfo dan tidak mendaftar sudah pasti aman dari pemblokiran. Dengan logika tersebut, maka pertanyaannya adalah untuk apa PSE yang eksistensinya tidak diketahui oleh Kominfo harus mendaftarkan diri? Apa keuntungan yang didapat dari PSE yang sudah mendaftar? Secara ide dan tujuan, aturan terkait PSE ini adalah sangat mulia. Ini adalah niat baik pemerintah untuk melindungi warga negara Indonesia dari ancaman kejahatan cyber. Permasalahan PayPal, Steam, dan beberapa PSE lain yang enggan mendaftar harusnya menjadi tugas pemerintah untuk melakukan negosiasi. Ini adalah permasalahan regulasi yang tujuannya adalah demi kepentingan warga. Dengan begitu, seharusnya dampak dari regulasi tersebut tentunya tidak merugikan warga.